Episode solo leveling akhirnya mencapai klimaksnya ketika Sun Jinwo memutuskan untuk pergi ke Pulau Jeju menghadapi Raja Semut Beru. Padahal pertempuran itu disiarkan secara live di depan banyak hunter rank S. Dan ini adalah pertama kalinya Jinwo menunjukkan kekuatan aslinya kepada dunia. Sebelumnya, kematian Goto Ryuji, seorang hunter terkuat dari Jepang yang tewas di tangan Raja Semut, telah membuat para hunter rank S putus asa. Sang Shadow Monarch beserta pasukan bayangan yang semakin kuat akhirnya tiba dan langsung memberi perintah untuk menghajar para semut dengan brutal. Pemandangan itu membuat para hunter terheran-heran dan takjub melihat semua yang terjadi saat itu. Ditambah dengan kemunculan Sun Jinwo yang tiba-tiba ada di belakang mereka. Namun Jinwo tidak punya waktu untuk menjelaskannya dan langsung mengeluarkan cairan penyembuh untuk mengobati luka para hunter. Karena nggak bisa ditransfer, cairan itu diberikan langsung kepada para hunter yang terluka. Dan tak lama para hunter itu pulih kembali. Tapi tidak dengan Hunter Cha. Luka-luka yang diterimanya sangat fatal, sehingga nggak bisa disembuhkan dengan cairan milik Sun Jinwo. Sehingga nafasnya melemah dan membuat kondisinya semakin kritis. Di saat bersamaan, kawanan semut mulai bergerak ke arah mereka tanpa henti. Meskipun Igris dan Iron bisa bertahan, tapi tidak dengan pasukan belakang yang cukup kewalahan. Untuk bisa nyelamatin Cha, mereka harus menerobos para semut. Jinwo lalu maju untuk membuka jalan, tapi tiba-tiba dia merasakan aura iblis yang sangat jahat muncul di hadapan para hunters. Sebuah aura membunuh yang dahsyat yang tentu berasal dari Ant King yang kembali setelah membatai Goto Ryuji. Namun dengan tenang Jinwo melangkah maju dan langsung berdiri berhadapan dengan Ant King face to face. Di saat bersamaan siaran live pun mulai terhubung kembali, sehingga pemandangan mengerikan itu kembali disaksikan oleh dunia. Yang pada akhirnya seluruh hunter dunia tahu kalau Sung Jinwo sudah berada di sana, tak terkecuali dengan Jin. Adiknya yang baru sadar kalau kakaknya kini berada di Pulau Jeju. Begitu juga dengan Pak Go yang kembali semangat begitu tahu Hunter Sung berada di sana. Dan kini semua harapan disematkan pada Jinwo yang sedang menghadapi Ant King. Tiba-tiba sebuah pukulan mendarat di wajah Jinwo dan menghancurkan area sekitar, membuat para hunter terkejut seketika. Ant King mengira Jinwo itu lemah seperti yang lain. Namun sesaat kemudian dugaannya salah. Jinwo melakukan itu hanya untuk berpura-pura sambil mengetes seberapa hebat kekuatan lawannya. Sun Jinwo lalu memusatkan energi pada kepalan tangannya, sementara Ant King pun bersiap dengan armor untuk menerima serangan Jinwo. Namun tak disangka Ant King gagal dan malah terpental menghantam dinding. Semua hunters dibuat keheranan melihat Jinwo, tapi di sisi lain Ant King segera menyerang kembali Sung Jinwo dengan sangat brutal dan tak berperkiraan. Dua makhluk itu pun saling baku hantam, mengerahkan semua tenaga mereka, sehingga menciptakan gelombang serang yang bahkan sekelas hunter rank A pun gak kuasa untuk sekedar menahan gelombang yang dihasilkan dari pertarungan itu. Ant King yang terdesak lantas dengan cepat menyemburkan sebuah cairan merah yang akhir mengenai wajah Jinwo. Meski hanya goresan, tapi cairan itu mengandung racun yang diperkuat sihir Ant King. Racun itu dengan cepat menjalar dari wajah ke tubuh, hingga membuat Jinwo terduduk tepat di hadapan Ant King. Seketika itu Ant King yang merasa menang melayangkan pukulan untuk menghabisi Jinwo. Tapi, nggak disangka, pukulan itu bisa ditangkap Jinwo dengan mudah setelah dia mengaktifkan penawaran racun, dan malah melancarkan pukulan balik ke arah Ant King, yang membuatnya terpental sangat jauh sekali. Kecemasan tak hanya melanda Ant King, tapi juga Jinwo yang mencemaskan kondisi Hunter Cha. Yang berada di ambang kematian, Jinwo diharuskan segera menghabisi Ant King. Ant King yang sadar kalah cepat dan kuat dengan Jinwo pun memutuskan untuk mengeluarkan kartu terusnya, melakukan transformasi pada beberapa bagian tubuhnya, yang membuatnya tampak lebih bengis dari sebelumnya, dan memilih menyerang Jinwo dari udara. Sementara Jinwo yang mengetahui hal akhirnya mengeluarkan Monarch Dagger untuk menghabisi Ant King. Lalu dalam sekejap, pertempuran brutal pun berlanjut. Saat yang tepat, Jinwo memakai dan meningkatkan skill mutilation-nya, sehingga dengan mudah ia mencabik dan memotong tubuh Ant King menjadi kepingan. Tak berbentuk, walaupun tubuh Ant King itu sangatlah keras.
Perbedaan kekuatan yang sangat besar membuat Ant King memilih melarikan diri saja. Tapi jelas, Jinwo tidak menginginkan hal itu. Bagaimana mungkin ia melepaskan Ant King yang udah menghilangkan banyak nyawa manusia tak berdosa? Ant King benar-benar kesal dan marah. Dia tak pernah menyangka akan ada manusia yang bisa mengalahkan. Setelah berhasil membuat Ant King tak berdaya, kini giliran Shadow Army yang bergerak menghabisi sisa-sisa pasukan semut di sana. Dengan mudahnya, Ant King tak percaya melihat kenyataan itu. Dengan sisa tenaga, ia coba melarikan diri. Tapi, semua itu sia-sia saja, sebab Jinwo langsung mencincangnya sebagai hukuman. Dengan mutilation level max, Ant King pun tamat. Tapi masalah belum selesai, aura Hunter Cha perlahan mulai menghilang. Walaupun ada helikopter di luar, namun waktunya tidak akan cukup. Jinwo mencoba memberikan potion eliksir kehidupan yang pernah menyembuhkan ibunya, tapi hasilnya masih sama saja. Apakah Hunter Cha akan tewas di Pulau Jeju? Nantikan episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis.